Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Anissa dengan NIM 118190069. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil review saya mengenai metodologi dari 5 jurnal. Untuk jurnal yang pertama, berjudul Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Studi Kasus Penerapan Audit Manajemen pada Hotel X Seminyak. Jurnal ini ditulis oleh Sony Ricardo Sembiring dan Ketut Budiarta pada tahun 2018. Mengenai jurnal ini, seperti yang sudah digambarkan oleh judulnya, jurnal ini dibuat dari hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas manajemen sumber daya manusia yang terdapat pada Hotel X Seminyak. Untuk pengumpulan datanya menggunakan wawancara yang membutuhkan informan yang bersifat purposive, kemudian membutuhkan observasi dan dokumentasi di lapangan. Instrumen penelitian audit manajemen ini menggunakan program audit sebagai langkah kerjanya dan penelitian efektivitas sebagai teknik analisis datanya. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Variabel yang digunakan yaitu variabel tunggal, yaitu penerapan audit manajemen atas fungsi sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan ruang lingkup audit manajemen sebagai variabel dalam penelitiannya. Untuk datanya dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatifnya yaitu wawancara dengan sampel yang bersifat purposive. Informan dari wawancara itu ada informan formal dan informan pendukung. Untuk informan formalnya terdiri atas manajemen Human Research Department atau HRD dan Executive Manager. Untuk informan pendukungnya yaitu karyawan dan pekerja yang telah bekerja di Hotel X Seminyak ini dengan rentan waktu yang cukup lama sehingga mereka sudah sangat paham dengan sistem yang ada di Hotel X Seminyak ini. Untuk data kuantitatifnya yaitu daftar jumlah karyawan yang terdapat di Hotel X Seminyak ini. Sumber datanya juga dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu pada penelitian ini yaitu pernyataan dan jawaban yang diberikan oleh narasumber yang terdapat di Hotel X Seminyak ini. Untuk data sekundernya yaitu daftar karyawan hotel, sejarah singkat hotel, dan struktur organisasi Hotel X Seminyak. Penjelasan dari analisis deskriptif kualitatif itu sendiri, yaitu merupakan analisis data dengan cara mengumpulkan dan menjelaskan data non-angka atau kualitatif, kemudian membandingkan dengan teori yang bersangkutan untuk memperoleh kejelasan hasil yang akan dijadikan kesimpulan nantinya. Langkah analisis data pada penelitian ini, yang pertama yaitu menetapkan kriteria, yaitu standar atau norma yang merupakan pedoman yang digunakan dalam beraktivitas dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang. Langkah yang kedua yaitu mendeskripsikan kondisi atau condition, yaitu keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam organisasi. Yang ketiga yaitu menemukan penyebab atau causes, yaitu semua tindakan yang dilaksanakan oleh pihak manajemen dan kemudian mengakibatkan perbedaan antara perencanaan dan praktik di lapangan. Selanjutnya yaitu menentukan akibat, yaitu merupakan dampak yang muncul karena terdapatnya penyebab yang merupakan perbandingan kriteria dengan penyebab. Yang kelima yaitu dilaksanakannya pembahasan dan penilaian efektivitas, yaitu proses pemaparan lebih lanjut dengan membandingkan antara kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Yang terakhir yaitu penilaian efektivitas hasil temuan-temuan dari auditor. Kemudian akan diperjelas dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian rekomendasi dari peneliti sehingga manajemen memungkinkan untuk melakukan perbaikan yang lebih baik. Untuk efektivitas programnya dapat disimpulkan dengan rumus berikut, yaitu jumlah pernyataan dengan kesimpulan ya dikali dengan 100 kemudian dibagi dengan total pernyataan program audit. Untuk interpretasi nilai efektivitas presentasi kriteria, itu dari 91% sampai 100% itu dinyatakan efektif, dari 81% sampai 90% dinyatakan cukup efektif, dan dari 60 sampai 80% dinyatakan kurang efektif. Kita move ke jurnal yang kedua.
Jurnal ini berjudul Teknologi Informasi Memoderasi Pengaruh Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal ini ditulis oleh Oman Andi Susena dan Niluh Supatmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah teknologi informasi memodernisasi pengaruh pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan, seperti yang sudah dipaparkan pada judulnya. Penelitian ini dilakukan pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bandung, sebanyak 28 organisasi perangkat daerah, jumlah sampel yang diambil sebanyak 112 orang. Metodologi pada penelitian di jurnal 2 ini menggunakan variabel terikat dan variabel bebas. Untuk variabel terikatnya atau biasa disebut dengan variabel dependent, yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan. Untuk variabel bebasnya atau biasa disebut dengan variabel independen, pada penelitian ini yang dimaksud yaitu pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia. Untuk variabel moderasinya yaitu teknologi informasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara non-probability sampling, yaitu dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Purposive sampling itu yaitu penuntun sampel menggunakan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Untuk kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu OPD di Kabupaten Bandung yang berbentuk dinas dan badan, kemudian perangkat daerah yang menjabat sebagai kepala OPD, kemudian kepala sub bagian keuangan, bendahara OPD, dan satu staf sub bagian keuangan yang bekerja pada masing-masing OPD yang berbentuk dinas dan badan. Metode pengumpulan datanya yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode survei berupa kuesioner. Untuk teknik analisis datanya yang digunakan pada penelitian ini yaitu moderated regression analysis atau biasa disingkat dengan MRA. Jurnal yang ketiga yaitu berjudul Pengaruh Karakteristik Sumber Daya Manusia pada Efektivitas SIMAK BMN. Mengenai jurnal ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik sumber daya manusia pada efektivitas SIMAK BMN. Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja KPKNL di Denpasar, Bali. Kemudian jurnal ini ditulis oleh Niputu Ayu Ista Satyari dan Ketut Yatnyana pada tahun 2019. Untuk metodologi penelitian di jurnal 3 ini, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau biasa disebut dengan KPKNL yang berada di daerah Denpasar, Bali. Untuk jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 118 satuan kerja, sedangkan sampel yang digunakan juga sebanyak 118 satuan kerja. Kemudian responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah dipilihnya satu karyawan yang merupakan kepala operator dari masing-masing satuan kerja yang secara langsung menggunakan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara dalam operasi pengelolaan asetnya. Untuk variabel yang digunakan yaitu variabel bebas, yang dimaksud pada penelitian ini yaitu tingkat pendidikan pelatihan, kemudian pengalaman dan antusias terhadap efektivitas sistem informasi. Untuk analisis data yang digunakan yaitu analisis linear berganda. Sampel yang digunakan yaitu metode non-probability sampling yaitu teknik sampling jenuh. Lanjut ke jurnal yang keempat, yang berjudul Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Reservasi terhadap Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Civic and Tour and Travel. Untuk informasi tentang jurnal ini, penelitiannya bertujuan untuk mengetahui ketersediaan kebutuhan tenaga kerja di Civic and Tour dan pengembangan perjalanan, dan juga untuk mengetahui bagaimana kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Jurnal ini ditulis oleh Maya Kristina, kemudian Imade Kusuma Negara, kemudian Iwayan Suwardana pada tahun 2015. Untuk metode penelitian ini dilakukan di Civic and Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Tukat Buaji, Gang Teratai Jingga nomor 5E Denpasar, Bali. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis beban kerja dan analisis kebutuhan tenaga kerja.
Untuk menghitung beban kerja yang diterima karyawan reservasi, langkah yang dilakukan yaitu mencari tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tiap tenaga kerja. Jurnal yang kelima yaitu yang terakhir, berjudul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Mengenai jurnal ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar. Untuk metodologi penelitiannya, lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar pada organisasi perangkat daerah atau biasa disingkat dengan OPD Kabupaten Gianyar. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan penilaian BPK, laporan keuangan pemerintah daerah atau bisa disingkat dengan LKDP Kabupaten Gianyar yang tidak selalu wajar tanpa pengecualian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Objeknya yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar. Untuk variabelnya ada variabel terikat atau dependen dan variabel bebas atau variabel independen. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan perubahannya. Untuk sumber data yang digunakan yaitu data primer. Untuk instrumen penelitiannya yaitu menggunakan kuesioner, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis linear berganda. Dengan persamaan Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus E. Untuk keterangannya, yaitu sebagai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kemudian A sebagai nilai konstanta, B sebagai koefisien regresi, X1 sebagai kualitas sumber daya manusia, X2 sistem pengendalian intern, dan yang terakhir yaitu E, yaitu kesalahan regresi. Baiklah, itu tadi review saya mengenai metodologi dari 5 jurnal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.